Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menggambar komponen rangkaian dari belt drive assembly. Kita sudah memasuki tahap keempat, yaitu menggambar housing. Sebelumnya kita sudah menggambar shaft, lalu bearing bus. Yang nomor 3 adalah puli. Nomor 4 yang kita gambar sekarang ini adalah housing. Seperti apakah housing itu? Kita coba isolate, kita klik kanan. Nah, seperti ini housing yang akan nanti kita gambar sekarang. Oke. Nah, housing. Oke, langkah pertama yang perlu kalian lakukan, kita tekan new, lalu pilih metric, lalu kita tekan standar. Kita double klik. Nah, prosesnya sudah masuk ke area gambar. Selanjutnya kita pilih 2D sketch, start 2D sketch, kita pilih XY plane. Oke, setelah itu kita lihat gambar kerjanya. Nah, ini adalah komponen daripada housing. Housing atau belt drive assembly, housingnya nomor 1 yang ini. Ya ini ya. Nah, yang nanti kita akan buat sketch hanya bagian atas saja, separuh atas bawah sama saja, tapi saya nanti akan gambar bagian atas. Oke, parameter dimensinya seperti ini, nanti kita akan buat sketchnya di Inventor. Baik, kita akan mulai membuat geometri yang menyerupai terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, agak miring. Iya, benar sekali. Ini agak ke dalam. Nah, terus lanjut ke bawah. Terus tutup. Nah, lalu garis lagi ke bawah sini. Jangan sampai ketemu titik ya. Nanti biar tidak terjadi constraint. Oke. Lalu garis ini kita trim dulu. Kita trim, kita hilangkan. Kita buat garis kembali untuk sumbunya. Nah, seperti ini sumbu. Kita pilih ini, klik satu kali, kita buat sumbu. Karena nanti kalau kita tidak buat sumbu, kita nanti tidak akan menghitung diameternya ini secara otomatis. Karena kalau kita buat sumbu, diameter ini akan terhitung otomatis. Contoh, ketika kita tekan garis ini, titik H pada garis ini dengan sumbu, maka dia akan bermodus diameter. Kebalikannya kalau ini tidak ada H, ya ini nanti dia tidak akan bermodus diameter, hanya menentukan panjang saja. Seperti itu ya. Kita kembali dengan ini bermodus centerline atau sumbu. Selanjutnya setelah terbentuk menyerupai lah sedikit ya. Lalu kita buat constraint-nya. Kita cek apakah ada diameter yang sama. Ternyata diameter 70 ini dan ini sama ya. Maka dari itu kita buat equal constraint. Garis ini terhadap garis ini. Oke, seperti itu. Selebihnya ukurannya berbeda-beda ya. Maka dari itu langkah selanjutnya yaitu dimension. Kita beri ukuran. Kita beri ukuran yang mana dulu? Ini terhadap ini. Kita buat diameter dulu ya. Ini adalah 45. Nah, seperti ini. 45, diameter 45. Lalu yang paling besar dulu 492, berarti di sini kita buat 216, dia akan turun, nah akan anjlok. Kalau posisinya seperti ini jangan khawatir, berarti patokan kita buat ukuran yang paling kecil dahulu. Berarti kalau di sini 492, karena yang paling rendah itu adalah 70, berarti ini dengan ini adalah
70. Jadi tambah kecil nanti dia. Ya, benar sekali. 70. Lalu titik ini dengan ini 71. Nah, seperti itu. Lalu garis ini terhadap sumbu dia mempunyai ukuran 120. Lalu garis ini terhadap sumbu ukuran yang diberitahukan itu adalah 140. Nah, baru setelah itu kita buat yang besar. Kita ganti ukurannya, kita double klik jadi 216. Oke, kita rapikan dulu. Nah, seperti ini kita rapikan. Ya. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Oke. 70, 71, 120, 140, 216. Cocok ya. Kita lakukan yang paling kiri. Karena tadi otomatis terequal di sini, kita tinggal yang ukur yang ini ya. Ini terhadap garis sumbu adalah 75. 75. Kita coba cek apakah benar 70. Oh, benar, karena posisinya sudah terequal. Apabila ada seperti ini, kita tinggal accept saja karena menandakan bahwasanya sudah terconstraint. Oke, setelah itu kita lakukan pengukuran panjang. Baik, untuk titik ini terhadap titik ini, panjang yang diberitahukan adalah 56. Jadi seperti ini 56. Lalu yang ini 20. Nah, lalu yang ini adalah 6. Lalu yang ini adalah 10. Tapi kita geser dulu ke sini supaya tidak rancu ya. Kita geser dulu ke sini. Dimensi ini kita buat 10. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir adalah yang ini. Yang ini ya. Kita diinfokan itu adalah 28. Oke, jadi sudah 28. Nah, oke. Seperti inilah sketnya ya. Di sketch 2D sketch yaitu komponen housing. Oke, langkah selanjutnya ketika posisi seperti ini, seyogyanya kita buat ini satu garis lurus terhadap sumbu ini ya, sumbu ini, titik ini. Jadi harus satu garis lurus. Langkahnya menggunakan apa? Menggunakan vertical constraint. Vertical constraint, kita titik garis ini, kita klik satu kali, lalu kita lakukan garis kedua sumbunya. Maka berhimpit terhadap sumbu. Baik, setelah itu pemberian radius ya. Radius di sini diinformasikan yaitu 10, 2 ini ya, 10, 2. Berarti kita masukkan di sini di fillet yaitu 10 mili. Garis pertama, garis kedua. Garis pertama ini juga garis kedua. Iya, garis kedua 20. Lalu 10 maksud Bapak. Lalu yang ini juga 10. Oke, jadi seperti itu. Oke, tinggal kita lakukan langkah selanjutnya yaitu 3D model. Setelah 3D model, sebelum menuju ke 3D model, kita finish sketch terlebih dahulu. Ini namanya tidak kelihatan. Saya munculkan seperti ini ya. Nah, lebih enak dilihat. Nah, ini karena tadi saya terlalu besar menggambarnya sehingga ukurannya terlalu ke kanan ya, ke kanan. Nah, seperti ini. Tapi tidak apa-apa, asalkan kalian tidak panik saja nanti ya. Oke. Setelah itu sumbunya terlampau jauh juga. Kalau mau kita ukur sumbunya juga bisa. Kita buat 100. Nanti dia akan otomatis ke sini 100 ya. Nah, dengan 100 pun mengikuti pula ini ukurannya, dimension ukurannya. Setelah ini kita lakukan yang namanya finish sketch. Setelah di finish sketch, lalu kita revolve. Nah,
Kalau kita gunakan sumbu, maka posisi kalau sudah kita revolve, kita tekan revolve, langsung dia membentuk komponen melingkar sendiri sesuai dengan sketch 2D-nya. Sketch 2D yang sudah kita gambar tadi. Bentuknya seperti ini. Kalau digunakan revolve melingkar 360, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, Hoseng sudah mulai menunjukkan hasil. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemberian ini lubang baut. Namun sebelum memberikan lubang baut, ini ada tulisan informasi yaitu 4 diameter 25. Berarti ada lubang baut yang menjorok keluar itu 3 mili sejumlah 4 ya. Nah, kita buat sekarang sejumlah 4 dari titik atas, berarti nanti kita gunakan yang namanya circular pattern ya, yang ini. Tapi sebelum kita menggunakan circular pattern, kita sketch dulu. Kita sketch dulu bagian sini untuk membuat lingkaran. Nah, kita buat sketch terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat lingkaran. Diameter PCD-nya yaitu adalah kita buat garis bantu lingkaran PCD 178, enter. Nah, setelah itu kita buat circle-nya satu kali. Nah, seperti ini. Satu kali di sini 25 diameternya. Ya, oke. 25. Saya buat satu, nanti saya akan melakukan yang namanya circular. Dalam modus 2 dimensi juga ada circular, tapi nanti sekaligus ya, sekaligus ada thread-nya, ada circular hole, ada hole-nya, sekaligus lubangnya. Jadi sekaligus nanti. Oke, kita finish sketch. Kita finish sketch, lalu kita buat ini, tapi sebelumnya ini kita hapus dahulu karena kalau tidak dihapus dia tidak muncul. Kita coba ya. Kita coba. Oh, ternyata bisa. Kita coba satu-satu ternyata. Nah, yang ini, oke, seperti itu ya. Berarti ini muncul ketiga yaitu 3 mili. Kita tekan OK. Oke. Lalu karena posisi di gambar kerja ini terinformasikan fillet 3, berarti kita lakukan ya ini ya, radiusnya adalah 3. Fillet cekungnya yaitu 3. Berarti kita lakukan fillet 3D menggunakan ini. Kita klik fillet 3D. Kita masukkan angkanya yaitu 3 mili. Kita pilih edge-nya. Nah, yang ini. Nah, tunggu prosesnya, maka sudah otomatis terfillet 3 mili. Lalu kita tekan OK. Oke. Setelah dari sini kita lakukan pelubangan menggunakan hole. Kita lubangi menggunakan hole. Diameter lubangnya yaitu adalah 12 mili ya, 12 mili. Hole yang kita gunakan adalah caranya seperti ini. Kita tekan satu kali di bidang lingkar ini ya, satu kali. Lalu kita pilih lingkaran yang paling kecil untuk menandakan atau untuk menginformasikan bahwasanya lubang di bidang ini itu konsentrik atau sesumbu dengan garis ini, karena kita pilih perintah yang kedua adalah lingkaran ini, sehingga dia akan otomatis menyesuaikan sumbu lingkaran ini. Ini untuk hole. Lalu karena hole-nya ini karena hole-nya hanya hole biasa, jadi kita gunakan hole, bukan tapped hole tapi simple hole ya. Lalu kita buat through all, tembus ke sana ke depan, through all. Nah, diameternya ini berubah ya, dibuat 12. Nah, oke, kalau sudah kita tekan OK. Oke, sudah jadi hole ya, extrude-nya tadi sudah jadi, hole-nya juga sudah jadi. Langkah selanjutnya kita gunakan yang namanya circular pattern.
Di circular pattern ini dia akan memanipulasi objek, mengcopy objek sebanyak mungkin dengan melingkar. Ya, sesuai lingkaran daripada namanya circular. Jadi melingkar sebanyak mungkin ya. 360 derajat. Jadi melingkar menggunakan sudut. Nah, seperti itu. Kita coba. Kita klik circular pattern. Kita pilih. Seandainya kesusahan memilih geometri yang ada di bidang 3D, kita pilih yang ini juga bisa. Di history, di browser bar, di history browser bar ini, kita pilih extrusion 1. Untuk yang nomor 1, kita pilih fillet. Karena nanti kita akan ngopi fillet dan extrusion 1 juga. Kita pilih hole. Jadi 3 pilihan 3D model ini nanti akan kita copy sebanyak 4 kali melingkari bidang pada housing. Oke, selanjutnya fitur sudah kepilih ya. Ini fiturnya 3. Lalu kita pilih kembali yaitu rotation axis. Kita pilih selanjutnya adalah rotation axis. Kita pilih bagian lingkarnya. Mau lingkar ini sama saja. Pokoknya membentuk lingkaran. Nah, kita pilih geometri yang melingkar. Saya pilih yang ini ya. Kita pilih 1 kali. Nah, bila lihat geometri pada lingkaran tadi yang sudah kita copy itu muncul. Namun kita tidak menginginkan jumlahnya banyak seperti ini. Kita hanya menginginkan 4 saja. 4. Maka di placement ini kita ganti menjadi 4. Nah, oke. Sehingga dia akan menyesuaikan sendiri untuk derajatnya. Ya. Untuk derajatnya menyesuaikan sendiri. Dari sini 45, 45, 45, 45. Oke. Setelah itu kita tekan oke. Nah, setelah oke, bendanya sudah jadi. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Hampir jadi untuk benda housing. Selanjutnya kita buat pasak. Kita buat alur pasak di daerah ini ya. Kita buat alur pasak. Langkahnya adalah karena ini sketnya berada di bidang ini, kita buat alur pasak menggunakan origin. Origin kita pilih yang bukan yang ini ya. Kita pilih yang ini. Karena posisinya adalah kiri, kita pilih yang atas saja, yang XY plane. Kita klik XY plane, kita klik kanan, ataupun kita langsung menuju ke sini, create sketch sama saja. Oke, sudah dalam modus sketch, lalu kita lakukan yang namanya F7 atau slide graphic ya. Kita tekan bawah ini juga bisa, atau kita tekan keyboard F7 ya. Keyboard F7. Nah, langsung akan bermodus terpotong. Nah, dari sini kita akan membuat alur pasaknya. Alur pasak bukan alur pasak. Dari sini kita akan membuat lubang di sini ya. Lubang yang ada di sini, lubang. Kita buat lubang yang ada di sini. Caranya bagaimana? Tetap kita nanti menggunakan revolve. Sebelum di revolve, kita buat sketch-nya dahulu ya. Ya, kita buat sketch-nya dahulu. Kita buat rectangle. Nah, kita buat rectangle. Kita buat rectangle. Di sini rectangle-nya. Nah, saya geser. Kita buat dimensinya. Dari data, dari gambar itu terbentuk diameternya 11. Nah, saya di sini akan membuat diameternya yaitu separuh ya, berarti 11. Oke, 11. Lalu jaraknya dari garis ini dengan ujung garis ini adalah 6. Lalu jarak ini terhadap sumbu ini itu adalah 28. Oke, sudah jadi 28 dan 11. Apabila nanti kita mau langsung buat revolve, nah kita buat garis ini menjadi apa? Center line. Nah,
Kita buat garis ini jadi centerline. Sudah terbentuk ya centerline-nya. Lalu kita lakukan yang namanya finish sketch. Oke, kita balik bendanya. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan yang namanya revolve. Nah, maka langsung otomatis terbentuk ya, terbentuk. Namun kita tidak menginginkan bentuk benda yang seperti ini, bentuk yang seperti ini kita tidak menginginkan. Kita lakukan yang namanya cut. Kita potong. Nah, seperti inilah yang kita inginkan ya. Jadi melubangi sedalam 28 dengan diameter 11 dari jaraknya yaitu 6. Oke, kita tekan OK. Nah, sudah jadi. Langkah selanjutnya kita buat lubang lagi di bidang ini, lubang ke bawah lagi untuk lubang masuknya oli. Oke, caranya juga sama tadi, kita buat menggunakan XY plane lagi. Ya, kita klik. Nah, untuk cara yang ini kita lanjut ke grid sketch yang ini ya. Setelah kita klik, kita pilih yang ini. Nah, maka otomatis sama juga akan menjadi 2D sketch. Nah, kita lakukan F7. Nah, dari sini kita buat lingkaran juga menggunakan revolve, tapi sketch yang kita gunakan adalah rectangle. Ya, rectangle. Lalu dari data di sini tertulis diameternya 5, maka yang ini nanti yang akan kita gunakan yaitu 2,5. 2,5, enter. Oke, lalu jaraknya dari sumbu, jadi ini sumbunya nanti berada di sini. Ini sumbunya 11. Jadi seperti ini ya. Ini saya tarik ke atas. Tarik ke atas seperti ini. Dari panjang ini tidak masalah karena nanti sifatnya adalah untuk melubangi ya. Melubangi area ini ya, Jadi ini nanti berbentuk sumbu. Supaya nanti ketika di revolve langsung kebentuk lingkarannya, maka kita gunakan yang namanya centerline. Kita klik satu kali, kita pilih centerline. Oke, sudah terbentuk sumbunya. Lalu kita lanjut ke finish sketch. Oke, sudah kelihatan ya. Lalu selanjutnya kita revolve kembali menggunakan 3D model. Sudah kebentuk ya. Namun kita gunakan kembali cut karena posisinya kita melubangi. Lalu kita tekan OK. Ya, sudah kebentuk. Ini ya. Nah, ini tadi, yang ini ya. Housing sudah kebentuk. Nah, yang ini, housingnya sudah kebentuk, yang lingkaran dalam. Oke. Langkah yang terakhir yaitu pemberian material pada housing ini. Yaitu adalah di gambar tertulis, kita cek gambarnya. Untuk housing ini nomor 1 ya. 1 kita lihat item nomor 1 cast iron ya. Jenis material yang digunakan adalah cast iron. Jadi kita pilih generic ini, kita pilih cast iron atau iron cast. Sama saja. Ya. Cast iron atau iron cast sama saja ya. Jika tidak ada berarti yang iron cast. Oke. Tampilannya menggunakan aluminium cast ya. Tampilannya menggunakan aluminium cast. Kita tekan A pada keyboard untuk memudahkan kita mencari. Ya, aluminium cast. Setelah itu selesai. Beginilah posisi housing yang sudah jadi ya. Nah, berikut dengan pemberian material dan tampilan. Jadi tampilannya aluminium casting. Oke, seperti itu. Berikut adalah pembuatan housing. Untuk selanjutnya di komponen nomor 5 yaitu pembuatan base. Yaitu selanjutnya di video berikutnya ya. Baik, setelah sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah jangan lupa kita save ya.
Karena nanti kalau kita tidak kita save, maka gambar ini tidak akan terekam di memori hard disk kita. Jadi nanti akan berpengaruh posisinya ketika kita mengassembly. Ya, nanti dia tidak akan keluar. Kita save, kita beri nama yaitu adalah housing 02 karena part nomor 2. Housing 2 ya. Kalau mau bervariasi housing saja boleh. 02 ini hanya menandai karena saya sudah menggambar 2 kali. Oke, seperti itu. Sekian tutorial pada pembuatan housing. Selamat mencoba dan selamat dipraktekkan di laptop dan komputernya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.